Perkenalkan, nama saya Venesia Stefani, dokter muda anestesi periode 6-12 Juli 2020. Di video ini, saya akan membahas bagian selanjutnya dari perioperatif medicine, yaitu durante operatif. Durante operatif atau intraoperatif ini dimulai ketika pasien dipindahkan ke meja ruang operasi sampai dipindahkan ke ruang perawatan pasca operasi. Pada periode ini harus dilakukan pemantauan dan memastikan kenyamanan pasien. Selain itu juga kita perlu memperhatikan hemostasis dan fungsi fisiologis pasien dengan teknik yang sesuai. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang anestesi, mulai dari faktor pemilihan teknik anestesi, lokasi anestesi, dan klasifikasi anestesi. Untuk faktor pemilihan teknik anestesi, perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu usia, status fisik dan mental pasien, posisi pembedahan, keinginan pasien, keterampilan dan pengalaman dokter anestesi. Untuk usia, biasa kita menggunakan anestesi umum pada bayi dan anak-anak karena kurangnya kooperatif. Sedangkan pada status fisik dan mental pasien, selain kita memperhatikan penyakit yang akan dibedah, kita juga harus mempertimbangkan penyakit sistemik yang sedang pasien ini derita, beserta dengan komplikasi dan terapi yang sedang dijalaninya. Untuk lokasi anestesi dibagi berdasarkan sistem saraf mana yang diblok. Yang pertama adalah pemblokiran saraf sentral dan yang kedua ada pemblokiran saraf tepi. Pada pemblokiran saraf sentral bisa diberikan anestesi pada spinal, epidural, dan kaudal. Pada anestesi spinal disuntikan secara intratekal. Pada anestesi epidural disuntikan langsung ke ruang epiduralnya. Sedangkan pada anestesi kaudal biasanya dipakai pada kasus-kasus obstetri. Untuk yang kedua, untuk pemblokiran saraf tepi, bisa menggunakan anestesi topikal, anestesi infiltrasi melalui intradermal atau subkutan, atau melalui intravena dan intramuskular, dan anestesi blok. Untuk klasifikasi anestesi ini ada 3. Yang pertama ada anestesi umum atau general anesthesia. Yang kedua ada anestesi regional atau regional anesthesia. Yang ketiga ada anestesi lokal atau lokal anesthesia. Yang pertama kita akan bahas adalah anestesi umum. Anestesi umum mampu menghambat konduksi saraf atau meniadakan nyeri secara sentral. Pada anestesi umum, dia bekerja di susunan saraf pusat, sehingga mengakibatkan kondisi pasien tidak sadar. Teknik pemberian anestesi umum ada 2, yaitu melalui parenteral dengan intravena, dan inhalasi yang dibagi lagi menjadi sistem terbuka, sistem tertutup, dan ada insulasi. Untuk anestesi umum ini ada triasnya, yaitu hipnosis, analgesia, dan relaksasi otot. 3 trias ini harus dicapai pada anestesi umum. Yang pertama, hipnosis, di mana pasien tidak sadarkan diri atau pasien mati ingatan. Yang kedua ada analgesia atau pasien bebas nyeri atau pasien mati rasa. Yang ketiga ada relaksasi otot, di mana pasien mati gerak. Untuk obat-obatan hipnotik dibagi menjadi 2, obat-obatan hipnotik yang diberikan secara intravena dan inhalasi. Untuk pemberian secara intravena, kita bisa menggunakan tiopenton atau provolol yang sering digunakan sebagai gold standarnya. Namun selain itu juga ada pilihan lain seperti etomidate, benzodiazepin, dan ketamin. Jika pemberiannya lewat inhalasi, ada beberapa pilihan, yaitu sevofluren, isofluren, desfluren, halotan, dan nitrous oxide.
Untuk obat-obatan analgesik juga ada dua, yaitu analgesik opiat dan analgesik NSAID. Untuk analgesik opiat, biasa kita gunakan morfin sebagai gold standarnya, dan turunan morfin itu ada diamorfin dan kodein. Selain itu juga kita bisa menggunakan agen sintesis seperti petidin, lalu ada fentanyl atau alpha-fentanyl yang bekerja secara short acting, dan ada remifentanil yang bekerja secara ultra short acting. Untuk analgesik NSAID, kita biasa menggunakan aspirin sebagai gold standarnya, namun selain itu juga kita bisa berikan ibuprofen, diclofenac, dan COX-2 inhibitor. Selanjutnya adalah muscle relaksan. Kegunaan dari muscle relaksan ini adalah untuk memudahkannya intubasi, lalu untuk membantu proses pembedahan, lalu penggunaan muscle relaksan ini akan mengurangi dosis maintenance agen anestesi, dan muscle relaksan ini digunakan pada operasi yang berdurasi lama. Untuk muscle relaksan ini ada dua tipe, yaitu depolarizing dan non-depolarizing. Untuk yang depolarizing ini bersifat short acting dan bisa diberikan suxmetonium. Sedangkan untuk tipe non-depolarizing itu bekerja secara medium atau long acting. Untuk pilihan obatnya ada tracorium, vecorium, dan procuronium. Fase-fase anestesi umum ada tiga, yaitu yang pertama induksi, lalu maintenance, dan yang terakhir pemulihan atau recovery. Untuk fase induksi, obat-obatannya bisa diberikan secara intravena dan inhalasi. Mayoritasnya melalui intravena, namun inhalasi ini bisa diberikan pada pasien anak-anak dan pasien yang dengan fobia jarum. Selain itu juga pada fase induksi kita melakukan monitoring dan preoksigenasi. Untuk obat-obatannya yang bisa diberikan adalah hipnotik, analgetik, dan atau relaksan top. Pada fase ini juga kita bisa memasangkan mask atau laryngeal mask airway atau LMA atau endotracheal tube atau ETT. Untuk fase maintenance, kita juga memberikan obat-obatannya melalui intravena dan inhalasi. Selain itu juga kita perlu memberikan oksigen 40-100%. Untuk obat-obatan yang diberikan adalah obat-obatan hipnotik, analgesik, dan relaksan otot. Untuk fase pemulihan atau recovery, ini di mana kita menghentikan pemberian agen anestesinya. Jika diperlukan, kita bisa memberikan obat reverse relaxation. Dan pada fase ini diharapkan pasien muncul cough reflexnya. Dan jika pasien sudah sadar, kita bisa melakukan ekstubasi dan memindahkan pasien ke posisi recovery. Namun pada fase pemulihan ini, kita juga tetap perlu melakukan monitoring hingga pasien dipindahkan ke ruangan lain. Untuk anestesi umum ada kelebihannya, yaitu tidak adanya kontraindikasi yang absolut, lalu cepat untuk kembali ke kondisi semula, dan risiko gagalnya sangat kecil. Sedangkan kekurangannya, pada anestesi umum ini memerlukan banyak obat sehingga disebut polifarmasi. Polifarmasi ini bisa berefek pada berbagai sistem organ, dan pada anestesi umum ini juga mempengaruhi tingkat kesadaran daripada pasien yang dioperasi. Selain itu juga karena anestesi umum ini menggunakan banyak obat, maka dapat menimbulkan reaksi alergi, lalu mual dan muntah pasca operasi. Selanjutnya adalah anestesi regional. Anestesi regional ini memberikan efek analgesi untuk daerah cakupannya lebih luas daripada anestesi lokal. Anestesi regional ini bekerja pemblokiran di dua sistem saraf. Yang pertama ada pemblokiran sistem saraf sentral atau neuraxial, dan yang kedua adalah pemblokiran saraf tepi atau perifer. Untuk blok saraf sentral bisa menggunakan anestesi pada spinal, epidural, dan caudal.
pada blok saraf tepi bisa diberikan anestesi blok. Untuk contohnya biasanya blok seperti plexus brachialis dan aksiler. Untuk anestesi spinal dan anestesi epidural biasanya dipakai pada pembedahan yang berada di bawah umbilikus. Untuk anestesi tipe ini dapat memberikan efek analgesik dan relaksan otot. Anestesi regional ini memiliki banyak keuntungan. Jika dilihat dari keuntungan dari sisi pasien, yaitu dapat meningkatkan kualitas pemulihan, di mana pasien akan merasakan rasa sakit yang minimal dan mual muntah pasca operasi juga minimal. Lalu selain itu juga pasien dapat mengamati prosedur dan berkomunikasi dengan operator selama prosedur. Selain itu juga pasien memiliki opsi untuk menerima sedasi ringan atau tidak. Dan selain itu juga mobilisasi pasien setelah operasi lebih cepat. Sedangkan keuntungan dari sudut pandang operator dan rumah sakit yaitu pemulihan pasien lebih cepat, lalu persyaratan yang dibutuhkan minimal, lalu pada anestesi regional ini menggunakan obat-obatan yang minimal sehingga reaksi negatif obat-obatannya dapat diminimalisir. Selain itu juga karena penggunaan obat yang minimal, maka anestesi regional ini lebih ekonomis daripada anestesi umum. Yang terakhir adalah anestesi lokal. Anestesi lokal ini menghambat hantaran syaraf sensorik sehingga impuls nyeri dari suatu bagian tubuh diblokir untuk sementara. Untuk anestesi lokal, efeknya adalah analgesia dan bekerja di susunan syaraf tepi. Adapun persyaratan untuk melengkapi anestesi lokal yang ideal yaitu tidak mengiritasi, tidak merusak jaringan secara permanen, batas keamanannya lebar, mulai bekerja sependek mungkin, dan durasi kerjanya harus cukup lama. Lalu anestesi lokalnya ini harus larut dalam air dan stabil dalam larutan. Dan selain itu juga anestesinya dapat disterilkan. Untuk penerapan dari anestesi lokal ini bisa 3 cara, yaitu di permukaan melalui dioleskan pada permukaan kulit. Yang kedua ada lewat infiltrasi, yaitu disuntikan pada bagian intradermal atau subkutan maupun intravena. Lalu yang untuk blok kita bisa suntikan langsung ke syaraf otonom atau somatisnya. Untuk obat-obatan anestesi lokal ini ada beberapa, contohnya adalah lognocaine yang bekerja secara quick atau short acting. Selain itu juga ada bupivacaine yang bekerja secara low dan low acting. Ada ropivacaine, ametocaine yang bekerja di topikal, dan prilocaine yang kita berikan secara intravena. Untuk kelebihan daripada anestesi lokal ini bisa sebagai alternatif efektif untuk anestesi umum. Selain itu juga dengan pemberian anestesi lokal, kita menghindari polifarmasi dan meminimalisir reaksi alergi. Untuk kekurangannya, cakupan daripada anestesi lokal ini terbatas, sehingga risiko gagalnya lebih besar dan ada juga risiko untuk mencederai sarafnya. Dan pada anestesi lokal kita terbatas dengan waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang monitoring anestesi. Mengapa kita perlu melakukan monitoring anestesi? Karena penggunaan obat-obatan anestesi dapat menimbulkan ketidakstabilan hemodinamik, depresi miokardial, hipotensi, dan aritmia. Sehingga kita perlu menjaga fisiologi dan homeostasis pasien agar tetap normal selama proses anestesi dan pembedahan. Dan dari monitoring ini kita akan memperoleh informasi sedini mungkin perihal keadekuatan anestesi, perubahan fungsi sistem organ respirasi dan kardiovaskular, dan keadekuatan oksigenasi. Sehingga jika ada abnormalitas, kita dapat bertindak dengan cepat dan tepat. Standar pemantauan anestesi ini ada 2. Untuk standar yang pertama, selama anestesi, pasien harus diawasi oleh personel anestesi yang berkualitas. Dan untuk standar yang 2,
selama anestesi, oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, dan suhu pasien harus dievaluasi secara berkala atau terus-menerus. Dilihat dari kedalaman anestesi, untuk anestesi ringan setelah insisi akan menimbulkan keluarnya air mata, denyut nadi meningkat, tekanan darah meningkat, laju nafas meningkat, otot menegang, dan berkeringat. Jika kedalaman anestesi ini dalam, setelah pemberian obat anestesi akan menimbulkan pupil yang dilatasi, bradikardi, hipotensi, hiperventilasi, dan otot-ototnya menjadi rileks. Untuk monitoring standar anestesi ini ada 6 yang kita perhatikan, meliputi kardiovaskular, respirasi, suhu tubuh dan warna membran pasien, fungsi ginjal, neuromuscular blockade, dan sistem saraf pasien. 4 monitor utama yang harus ada pada saat pemantauan anestesi ada 4, yaitu yang pertama ada EKG, yang kedua ada saturasi oksigen, yang ketiga adalah pemantauan tekanan darah, baik dengan cara yang non-invasif dan ataupun yang invasif, dan yang keempat ada kapnografi. Untuk monitor utama ini sangat penting, terutama pada 2 waktu krisis selama anestesi, yaitu pada saat induksi dan pada saat pemulihan. Untuk monitoring EKG, kita bisa memantau detak jantung, ritme, perubahan iskemik, dan ST segmennya. Untuk waktu monitoringnya berlangsung selama proses pembedahan, yaitu dari sebelum induksi hingga setelah ekstubasi dan pemulihan. Aturan untuk EKG ini ada 2. Yang pertama, suara monitornya tidak boleh dalam mode silent, sehingga kita bisa mendengar QRS beep on. Dan yang kedua, kita harus memeriksa denyut perifer secara teratur, karena penilaian klinis juga tidak kalah penting daripada nilai-nilai yang kita lihat pada monitor EKG-nya. Untuk yang kedua, kita monitoring daripada saturasi oksigen. Mengapa kita perlu mengawasi saturasi oksigen? Karena obat-obat anestesi dapat menekan fungsi organ respirasi, dan trauma-trauma didapatkan daripada saat operasi, sehingga kebutuhan oksigen untuk tubuh itu meningkat. Maka dari itu, fungsi respirasi pasien ini harus dipantau. Untuk monitoring saturasi oksigen ini, kita memantau saturasi oksigen arterial, status perfusi perifer, dan juga kita memantau heart rate-nya. Untuk waktu pemantauannya, kita pantau selama proses pembedahan, yaitu dari sebelum induksi hingga setelah ekstubasi dan pemulihan. Sebagai acuan, biasanya orang normal di suhu ruangan dengan oksigen sebesar 21%, saturasi oksigennya adalah sebesar 96%. Pada pasien dengan anestesi umum, saturasi oksigennya harus mencapai 98-100%. Tidak dikompromi bila saturasi oksigen di bawah 96% pada anestesi umum dengan pemberian 100% oksigen. Dan jika saturasi oksigennya di bawah 90%, maka bisa dibilang hiposekmia. Dan jika di bawah 85%, bisa dikatakan hiposekmia berat. Selanjutnya adalah monitoring tekanan darah. Yang biasa dipakai adalah menggunakan NIBP atau non-invasive blood pressure. Ini pemantauannya otomatis lewat monitor. Yang kita bisa amati adalah tekanan darah sistolik, diastolik, dan mean arterial pressure-nya. Untuk waktu pemantauannya berlangsung selama proses pembedahan, yaitu dari sebelum induksi hingga setelah ekstubasi dan pemulihan. Untuk frekuensi pemantauannya secara default itu setiap 5 menit, namun bisa menjadi setiap 3 menit pada penggunaan anestesi spinal dan pada pasien dengan kondisi hemodinamik yang tidak stabil. Sedangkan bisa juga setiap 10 menit pada pasien sadar dalam anestesi lokal.
Untuk monitoring lainnya yang tidak kalah penting adalah kita harus memonitoring posisi endotracheal tube-nya, lalu memonitoring hemodinamiknya, memonitoring sistem saraf pusatnya dilihat dari tingkat kesadaran. Selain itu juga suhu dan warna mukosa pasien, dan monitoring setelah ekstubasi dan pemulihan. Untuk selanjutnya kita bahas mengenai pemulihan anestesi. Idealnya, bangun dari anestesi secara bertahap tanpa keluhan. Namun kenyataannya sering dijumpai hal-hal yang mengancam yang dikhawatirkan akan menjadi keadaan kritis. Maka dari itu, sebelum mengakhiri anestesi, perlu dipersiapkan alat-alatan dan obat-obatan yang terkait dengan bantuan hidup. Pemantauan hendaknya tetap dilakukan walaupun pemberian obat bius dihentikan. Pada anestesi umum, pemulihan anestesi dimulai sejak pemberian obat anestesi dihentikan. Jika melalui intravena, yaitu dimulai setelah pemberian obat terakhir, dan jika menggunakan teknik inhalasi, yaitu setelah aliran gas atau uap obat anestesi dihentikan. Untuk metode intravena, setelah pemberian obat terakhir, kita perlu mempertahankan jalan nafas agar tetap lapang, sehingga oksigenasinya adekuat. Lalu setelah itu, kita bisa pindahkan pasien ke ruang pemulihan. Untuk metode inhalasi, setelah aliran gasnya dihentikan, kita perlu memberikan oksigen 100%, pertahankan jalan nafas agar tetap lapang, baru kita bisa pindahkan pasien ke ruang pemulihan. Dan jika menggunakan relaksan otot, kita juga bisa memberikan obat penawarnya. Pada pemulihan analgesia regional, ini dimulai sejak pemberian obat terakhir. Pada analgesia regional, perlu kita pantau pemulihan sensoris, motorik, dan otonom simpatis, terutama pada analgesia yang dilakukan pada blok subarachnoid. Adapun masalah-masalah yang didapatkan pada saat pemulihan anestesi ada dua, yaitu henti nafas yang memanjang dan pulih sadar yang memanjang. Untuk henti nafas yang memanjang itu biasa diakibatkan oleh depresi sistem saraf pusat akibat residual obat bius. Selain itu juga bisa diakibatkan oleh sisa obat relaksan otot, keadaan yang hipotermia, dan benda asing di endotracheal tube-nya. Sedangkan untuk kasus pulih sadar yang memanjang itu biasa diakibatkan oleh depresi sistem saraf pusat, diakibatkan oleh residual obat biusnya dan keadaan hipotermia. Untuk masalah pemulihan anestesi ini perlu kita perhatikan dan cari penyebabnya agar kita dapat secepat mungkin dapat mengatasi masalahnya. Sekian pemaparan saya mengenai durante operatif. Untuk video selanjutnya saya akan membahas bagian terakhir dari perioperatif medicine, yaitu post operatif. Terima kasih.